Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa sifat ya, sifat tentang energi dalam, bagaimana dia berubah, kan gitu, perubahan energi dalam. Ternyata kita memperoleh apa gradien-gradien ya, ya gitu ya, gradien-gradien yang itu bisa menjadi suatu nilai koefisien yang bermakna secara fisik. Misalkan ini gradien perubahan energi dalam terhadap perubahan volume pada temperatur tetap. Oh, ternyata ini menjadi satu nilai koefisien tertentu yang kita sebut sebagai internal pressure atau tekanan dalam. Yang kemarin ini CV ini kan juga gradien kan? Kalau nggak salah diingat lagi, itu juga nilai gradien. Nah, sekarang kita lanjut ke eksperimen Joule. Ketika tidak ada interaksi di antara molekul-molekul, energi dalam itu menjadi tidak bergantung kepada jarak antar molekul, gitu ya. Sehingga energi dalam nilainya menjadi tidak bergantung kepada volume sampel. Itu yang sudah kita pelajari di Molecular Interpretation 2.2. Nah, karena itu untuk gas ideal itu kan kita asumsikan bahwa tidak terjadi interaksi di antara molekul-molekulnya. Kita dapat mengatakan bahwa internal pressure hmm, PT ini pada temperatur tetap ini bernilai nol. Kenapa? Karena ini energi dalam ketika volume berubah itu tidak dipengaruhi, tidak bergantung. Ya, itu untuk gas ideal. Maka kita bisa mengatakan untuk gas ideal PT ini sama dengan nol. PT sama dengan nol itu bermakna bahwa energi dalam tidak bergantung pada volume yang ditempati oleh sampel. Dan ini hanya berlaku untuk gas ideal ya. Hmm. Eh, Terus kemudian kita akan lihat jika energi dalam meningkat positif, DU-nya lebih besar nol. Meningkat itu berarti di atas nol ya, bernilai positif. Ketika volume itu berekspansi, berarti volumenya meningkat juga, dV lebih besar nol atau positif, maka kita akan lihat plot energi dalam terhadap volume. Ini plot energi dalam terhadap volume. Plot ini loh sebenarnya ya. Energi dalam terhadap volume. Ini sebenarnya juga plot energi dalam terhadap volume yang ini. Nah, ini garisnya ini. Itu ternyata ya ini karena DU-nya positif, DV-nya positif lah. Maka ini positif dibagi positif. Maka nilainya akan positif. Maka PT, internal pressure pada temperatur tetap, itu akan bernilai positif, lebih besar daripada nol. Berarti gradien ini bernilai positif. Itu terjadi jika energi dalam positif, volume, ketika volume juga berubah secara positif. Gradien positif itu di mana? Gradien positif itu di daerah sini ya, daerah sini. Kalau kemiringannya begini, maka delta dy-nya positif. Nah, di sini dx-nya juga positif. Kalau yang di sini gradiennya begini kan? Nah, itu berarti dx-nya positif, dy-nya mungkin negatif. Nah, gitu ya. Karena kemiringan. Nah, jadi yang
PT-nya ini positif, lebih besar daripada nol, itu grafiknya ada di sini. Ya, dalam eh, kenyataannya gitu ya, energi dalam itu akan meningkat ketika volume meningkat, itu adalah ketika ada interaksi tarik menarik antara partikel-partikelnya. Berarti ini bukan gas ideal. Kalau gas ideal kan tidak terjadi interaksi ya, antar molekul-molekulnya. Nah, sebaliknya, nah kalau ini tadi PT-nya jadi negatif, gradiennya ini energi dalam, perubahan energi dalam terhadap perubahan volume negatif. Nah, grafiknya ada di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam sistem gas kita itu terjadi interaksi tolak menolak. Kalau gas ideal di mana? Ya, garisnya di sini. PT sama dengan nol. Nah, ini datar gini. Jadi itu gambaran tentang hubungan antara interaksi yang ada di antar molekul di dalam sistem gas dengan PT, apa internal pressure. Internal pressure-nya bisa positif, negatif, atau nol. Sekarang kita lihat James Joule itu berpikir bahwa dia dapat mengukur tekanan internal PT itu dengan mengamati perubahan temperatur ketika gas diizinkan untuk berekspansi ke dalam ruang vakum. Susunan alatnya bagaimana? Dia menggunakan dua wadah logam yang dibenamkan di dalam suatu water bath. Nah, terus kemudian satu wadah itu diisi udara sekitar 22 atmosfer, tekanan agak besar ya kalau 22 atmosfer itu. Dan kemudian dibuka apa namanya gas itu sehingga bisa masuk ke ruang wadah yang vakum itu, yang tadinya vakum itu. Terus kemudian dia akan mengukur berapa suhu, apakah ada perubahan suhu di water bath-nya. Ini gitu itu yang akan diamati. Susunan alatnya seperti ini. Hmm. Ada dua wadah yang terhubung dengan suatu keran. Wadah yang ini itu berisi gas dengan tekanan tinggi yang tadi 22 atmosfer itu. Terus yang sini vakum kosong, gas nggak ada gasnya, vakum ya. Nah, terus kemudian alat ini diletakkan di dalam suatu water bath. Di water bath dikasih termometer nanti buat mengukur perubahan suhunya ketika gas yang di dalam sini dilepaskan masuk ke ruang vakum. Dilepaskan yang bagaimana? Ya dibuka kerannya yang di sini. Ya, eh, itu yang dilakukan oleh James dan ternyata yang diamati apa? Sebenarnya kita sudah belajar kemarin ya kalau suatu gas berekspansi dilepaskan ke ruang vakum maka kerjanya sama dengan nol ya. W-nya sama dengan nol karena tidak ada tekanan yang dilawan ya oleh gas dari dalam sini menuju ruang vakum itu. W-nya sama dengan nol. Terus mau diukur apakah ada panas yang dilepaskan atau yang diserap kan gitu dari proses ini pakai termometer. Ternyata yang dilihat termometernya tidak mengalami perubahan suhu. Ya, berarti tidak ada panas atau heat yang keluar masuk. Nah, maksudnya tidak dihasilkan maupun tidak diserap. Nah, gitu ya.
Jadi ini keterangannya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ekspansi ke vakum V-nya sama dengan nol, dan kemudian ketika tidak ada perbedaan temperatur yang terukur, maka tidak ada energi yang masuk ataupun yang keluar sistem sebagai panas. Nah, gitu ya, maka Q sama dengan nol. Maka perubahan energi dalamnya bagaimana? Kita ingat bahwa U delta U itu sama dengan W plus Q. Kalau W-nya 0, Q-nya 0, maka delta U itu juga sama dengan 0. Nah, jadi dalam proses ekspansi itu tadi tidak terjadi perubahan energi dalam ketika gas berekspansi, eh, karena suhunya tidak berubah ya, maka disebut isotermal, perubahannya isotermal. Sehingga kemudian ini Pi, Pi itu kan DU per dV. Ya, mana tadi? Nah, ini Pi T itu sama dengan DU per dV. Nah, perubahan energi dalam sama dengan nol ketika volume berubah pada temperatur tetap. Nah, untuk percobaan Joule itu tadi, dia mendapati nilai Pi T sama dengan nol karena DU-nya sama dengan nol. Ya. eh ini ternyata setelah dilihat-lihat dengan lebih dalam gitu ya, dengan lebih teliti, ternyata eksperimen Joule ini masih cukup kasar gitu ya. Bisa jadi ada perubahan temperatur yang ternyata tidak terukur gitu. Jadi karena apa? Karena kapasitas panas dari alatnya itu sedemikian besar sehingga perubahan temperatur eh, yang dilakukan oleh gas itu bisa jadi hanya meningkatkan temperatur yang kecil sekali sehingga tidak terukur. Jadi mungkin ada kekurang telitian alat gitu ya sedikit. Nah, apa namanya? Sehingga kesimpulan bahwa gas dia kan menggunakan gas apa? Udara kan tadi ya. Air kan itu kan udara ya. Dia menggunakan udara tekanan 22 atmosfer. Ya, ini kan tekanannya cukup tinggi kan. Nah, kita air atau udara itu terdiri atas apa gas N2, O2, CO2, dan macam-macam kan kita ada banyak gas. Ya, sepertinya seharusnya kita tidak bisa berharap bahwa udara pada tekanan 22 atmosfer itu adalah gas ideal kan gitu ya. Nah, tapi eh, eksperimen Joule ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa eh, mungkin ada kekurang telitian alat yang tidak bisa mengukur sedikit perubahan temperatur kan gitu ketika volume berubah, volume gas berubah yang itu nilai sehingga nilai pi T-nya sama dengan nol. Ya, ini memberikan gambaran tentang perilaku gas ideal. Ya, sehingga kita sebut bahwa eksperimen Joule ini paling tidak memberikan informasi yang esensial tentang sifat pembatas gas ideal, hmm, yaitu pi T sama dengan nol dengan tanpa mendeteksi deviasi yang kecil gitu ya pada nilai pi T ini untuk gas nyata. Ya, karena keterbatasan alatnya itu sebenarnya mungkin ada deviasi tapi tidak terlihat. Nah, paling tidak kita punya informasi, oh kalau itu gas ideal yang deviasinya sedikit itu tidak bisa diabaikan lah, maka PT itu sama dengan nol.
Sekarang kita lihat bagaimana perubahan energi dalam pada tekanan konstan. Kalau tadi pada temperatur konstan gitu ya. PT itu pada temperatur konstan. Nah, ini. Nah, di sini berikan awalan ya bahwa turunan parsial itu memiliki beberapa sifat yang berguna, gitu ya. And some that we shall draw on frequently are reviewed in appendix 2. Bisa dilihat di appendix 2. Ya, perlu kadang kita eh, mengotak-atik, nah gitu ya. Sifat-sifat itu, parsial derivatif itu, dan kemudian kita akan bisa memperoleh suatu kuantitas yang baru, gitu ya. Eh, yang kemudian kita bisa secara apa ya, secara insting saintis gitu ya. Itu kemudian, oh ini sebetulnya kok anu ya, sifat sifat yang agak terkait dengan yang pernah ada kan gitu ya. Nah, itu sehingga kemudian menimbulkan pengenalan, interpretasi dan mungkin apa ada sifat yang pernah diukur nih gitu. Ternyata itu terhubung dengan parsial derivatif tertentu. Nah, contohnya ya. Jadi memang eh, ada banyak insting ya, insting saintis ini dalam melihat suatu fakta, suatu sistem, dan kemudian dihubungkan dengan hubungan-hubungan atau persamaan yang berlaku pada mereka. Misalkan, anggap kita ingin mencari tahu bagaimana energi dalam itu bervariasi terhadap temperatur ketika tekanan tekanan sistemnya tetap konstan. Jadi P-nya yang konstan. Jadi mau dilihat bagaimana perubahan energi dalam setiap perubahan temperatur gitu ya pada tekanan tetap. Tekanannya dibuat tetap. Nah, kalau kita lihat ke persamaan 242, 242, nah ini ya. Nah, Ini ini kan DO, perubahan energi dalam. Ya, kalau kemudian kita bikin DU per DT, ini gitu ya. Bagaimana energi dalam berubah setiap perubahan temperatur? Jadinya kan gini. Ini semua kita bagi menjadi DT. DT. Maka yang bagian sini juga semua dibagi dengan DT. Nah, gini. Nah, bagi dengan DT. Maka kita dapat apa? Ini jadi PT kalikan DV per DT ditambah CV kali DT dibagi DT kan habis ya sama dengan satu ya. Sehingga ditambah CV gitu saja ini. Kita dapat suatu eh, slope lagi, gradien lagi. Nah, sifat turunan pertama perubahan energi dalam setiap perubahan temperatur. Nah, jadinya dapat gini kita. DU per DT, eh, asalkan tekanannya kita buat tetap, itu menjadi nilainya pi T kalikan DV per DT pada tekanan tetap kali CV. Nah, itu dari mana? Dari sini tadi. Ya, ini tadi. Nah, kan sama kan? Nah, itu is sensible to thermometer inspect. Jadi biasanya itu dapat di apa ya dirasa-rasakan gitu ya di dalam ilmu termodinamika itu
untuk menginspeksi output dari manipulasi semacam ini untuk melihat apakah di dalam persamaan ini ada suatu kuantitas fisik yang sebenarnya kita sudah mengenali, bisa mengenali. Jadi dilihat-lihat ini, pakai perasaan ya, pakai perasaan. Ih, kayaknya itu mirip suatu nilai apa nih gitu ya. Hmm. Jadi, apa itu? Mari kita lihat. Parsial derivatif pada sisi kanan, berarti yang ini ya. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Parsial derivatif yang mana? Yang ini. dv per dt pada tekanan tetap, ini in this expression itu merupakan slope ya. Slope atau gradien dari plot volume terhadap temperatur pada tekanan konstan. Nah, ternyata sifat ini itu sudah biasa didatakan bagaimana perubahan volume ketika perubahan temperatur. Nah, itu sejak sejak datanya siapa itu ya? Bagaimana perubahan volume ketika temperatur berubah pada tekanan tetap. Itu percobaannya siapa? Masih ingat nggak? V versus T. Charles ya. Charles apa Boyle? Ya itu yang masih awal-awal itu ya. Dan ternyata sifat ini biasanya sudah didatakan kan gitu sebagai yang namanya koefisien ekspansi. Nah, koefisien ekspansi apa namanya lambangnya alfa. Dan ini khas untuk suatu zat. Kayaknya ini ada hubungannya dengan itu ini gitu ya. Hmm. Dan telah didefinisikan bahwa koefisien ekspansi alfa itu adalah sebenarnya 1/V kalikan dV per dt pada tekanan tetap. Bagian yang ini itu adalah slope-nya ini, kan gitu ya. Slope-nya ini. Makna fisikal dari alfa ini adalah fractional change. Nah, perubahan fraksional dalam volume yang menyertai suatu gas ketika temperatur gas tersebut meningkat atau berubah. Ya, nggak selalu meningkat. Berubah itu bisa, ya pokoknya perubahan itu bisa meningkat, bisa menurun. Nah, gitu ya. Nilai alfa yang besar itu bermakna bahwa volume sampel itu sangat merespon. Nah, berubah dia volumenya itu akan berubah dengan sangat sangat responsif eh, terhadap setiap perubahan temperatur. Di itu sifat gas yang khas untuk gas-gas tertentu, sifatnya tertentu. Ini ada data untuk koefisien ekspansi alfa dari beberapa gas. Kita lihat alfa ada 12 ini benzena. Maka kita bisa bayangkan benzena ini kalau dipanaskan maka volumenya itu akan berubah secara apa drastis sekali. Nah, gitu ya. Itu agak berbeda dengan misalkan ini diamond. Diamond ini intan ya. Kalau dipanaskan ya koefisien ekspansinya kecil ya. Di suhunya dirubah misalkan dipanaskan ya paling perubahan volumenya sedikit, tidak terlalu besar. Nah, gitu. Di tabel ini juga ada data yang namanya koefisien apa namanya kompresibilitas isotermal. Ya, kompresibilitas isotermal lambangnya kappa T itu menunjukkan pada temperatur tetap atau isotermal. Di mana kappa kompresibilitas isotermal ini didefinisikan sebagai ini. Minus, ada minusnya 1/V kalikan
Perubahan volume setiap kali terjadi perubahan tekanan pada temperatur tetap. Ini slope juga, ya kan? Nah, ini dV per dt ini kan juga slope juga. Kompresibilitas isotermal ini mengukur apa? Dia mengukur perubahan fraksional volume. Volume ketika tekanan meningkat, ya. Kalau do ini ya meningkatnya sedikit-sedikit pelan-pelan, ya gitu ya. Pada temperatur tetap. Jadi bagaimana sifat suatu gas ketika kita melakukan perubahan tekanan? Perubahannya, apa tekanannya kita rubah sedikit-sedikit sedikit. Nah, volumenya itu apakah akan berubah drastis atau enggak? Itu tergantung kepada nilai compresibilitas isotermalnya. Apa itu? Ya, ini benzen masih tetap yang paling besar. Nah, yang kalau ini yang padatan ya, diamond itu kan padatan. Ini nilainya sangat kecil. Nah, maka tidak mudah dikompresi. Ya, ini kalau benzen nah, mudah dikompresi, mudah juga diekspansi. Ya. Di sini tanda negatif itu untuk memastikan bahwa nilai kompresibilitas ini sebenarnya bernilai positif. Bang, gitu. Karena peningkatan tekanan, kalau kita punya gas kemudian kita tingkatkan tekanannya, maka kita bisa bayangkan volumenya bagaimana? Meningkat apa mengecil? Mengecil, ya. Maka volumenya menjadi negatif. Nah, kalau volumenya negatif ketika dP-nya positif, ya di depannya harus dikasih negatif biar nilai kappa ini tetap positif. Because an increased pressure implying a positive dP itu akan membawa kepada penurunan volume atau volumenya menjadi negatif. Ini contoh menghitung koefisien ekspansi dari suatu gas. Contohnya di sini gas ideal. Kalau gas ideal, maka dia mengikuti persamaan keadaan PV sama dengan nRT. Alfa, koefisien ekspansi itu adalah 1/V kalikan D. Apa tadi? DU? Oh, DV. Ya, DV per DT. Nah, gas kita eh, apa gas ideal, maka dia mengikuti hukum PV sama dengan nRT, maka ketika T berubah, maka V bagaimana berubahnya? Ya mengikuti itu. Ini apa nRT per P kan gitu ya. Volumenya sama dengan nRT per P. nRT per P ketika temperatur berubah maka akan sama dengan 1/V keluar dan kemudian dikalikan NR NR per P-nya keluar ini gitu ya. NR jumlah jumlah gas itu N kan gitu dia tidak berubah ketika temperatur berubah, kemudian R ini tetapan juga keluar. Hmm. P-nya 1/P-nya bisa dikeluarkan dari derivasi karena dia tidak berubah ketika temperatur berubah, tinggal dt per dt. dt per dt ya sama dengan 1. Kan gitu kan. Sehingga ini menjadi NR per PV. Nah, NR per PV ini apa ya? Ya tidak lain dia 1/T. Kan mengikuti hukum gas ideal ini. Jadi terus kemudian bisa kita lihat bahwa nilai koefisien ekspansi untuk gas ideal alfanya itu sekedar 1/T. Dia hanya bergantung kepada temperatur. Semakin tinggi T-nya,
yang gitu ya, maka alfanya akan semakin kecil. Kalau alfa semakin kecil, maka dia tidak terlalu berubah volumenya ya ketika temperatur berubah. Itu kalau alfanya kecil ya, itu gas ideal. Dan memang sifat gas ideal kan begitu kan ya. Hmm. Vo- Volumenya tidak sangat berubah ketika temperatur berubah. Nah, kalau kemudian kita masukkan definisi alfa, apa tadi, koefisien ekspansi ke dalam persamaan dU per dt pada tekanan tetap. Ya, kita masukkan ke sini definisi dari alfa. Alfa tadi apa? Ini dia alfa. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Nah, dia bisa menggantikan yang ini ya. Hmm. Maka persamaan dU per dt pada tekanan tetap itu menjadi begini. Alfa kali pt kali volume kali CV. Wah, ini banyak konstan-stannya ini ya. Alfa konstanta, tekanan internal konstanta. Volume ya ketika yang diukur adalah perubahan energi dalam terhadap perubahan temperatur, tekanannya tetap, maka apa namanya, persamaan ini mengekspresikan kebergantungan energi dalam terhadap temperatur pada tekanan konstan dalam terminologi CV. CV-nya ini ada datanya, dapat diukur secara eksperimen. Alfanya ini juga ada datanya, dapat diukur secara eksperimental. Dan kemudian PT, PT kalau kasih del ya sama dengan nol gitu aja kan. Ya, maka kalau untuk gas ideal alfa kali nol kali V sama dengan nol. CV-nya ya tetap CV. Sehingga kemudian DU per del T pada tekanan tetap menjadi tinggal sama dengan CV. Ini untuk gas ideal. Ini dia. Di sini ada catatan. Catatan kecil. Untuk kapasitas panas CV gitu ya. Koefisien ekspansi dari suatu campuran bergantung pada apakah komposisi dari gas itu bisa berubah atau tidak. Nah, eh, ini koefisien ekspansi ya. Koefisien ekspansi tadi apa? Alfa ya. Nah, alfa itu nilainya bergantung apakah komposisi dari sistemnya bisa berubah atau tidak. Nah, sepanjang yang kita bicarakan ini, kita berbicara tentang apa? Zat murni sehingga tidak ada, kita tidak memperhitungkan adanya perubahan komposisi. Maka, iya, apa namanya? Hmm, koefisien ekspansinya itu nilainya tertentu, tidak berubah ya. Jadi, kita bisa lihat dari persamaan ini tadi bahwa meskipun kapasitas panas volume konstan CV dari suatu gas ideal itu didefinisikan sebagai slope atau plot antara energi dalam terhadap temperatur pada volume konstan itu anu apa namanya, dulu kita waktu membahas CV udah nggak, masih ingat nggak CV, definisi CV
CP. Ini CV agak agak di atas ya. Udah ketemu-ketemu. Nah, ini CVDT. CV. Nah, ini dia. Ini kan definisi CV. DU per DT kali pada volume konstan. Nah, jadi dulu kita mendefinisikan CV itu adalah perubahan energi dalam terhadap temperatur pada volume konstan. Khusus untuk gas ideal, kita dapati di sini bahwa ternyata CV ini itu sama dengan DU per DT pada tekanan konstan. Kalau dulu kita mendefinisikannya, CV ini sama dengan apa? DU per DT kan gitu. Nah, pada volume konstan. Nah, kan gitu kan awalnya itu. Nah, ternyata untuk gas ideal, nilai CV ini sama dengan DU per DT pada tekanan konstan. Sehingga terus kemudian dari persamaan 246 ini kita akan peroleh hubungan. Nah, gampang saja kita peroleh hubungan antara CP dengan CV untuk gas ideal. Ternyata hubungannya apa? CV dengan CP untuk gas ideal. CP dengan CV. CP, ingat ya, CP di sini adalah delta H, ya, per DT pada tekanan konstan. Ternyata hubungannya ini kan antara CP dengan CV. Dulu kita nggak tahu tiba-tiba dapat sama dengan NR. Nah, sekarang kita lihat dapat NR-nya itu dari mana? Ya, itu tadi bahwa ternyata untuk gas ideal, nah ini tinggal ini bedanya itu adalah kalau CP itu ini adalah entalpi. Nah, ini kita lihat CP min CV itu sama dengan delta entalpi per do H, do entalpi per setiap perubahan temperatur pada tekanan tetap dikurangi. Ini adalah CV. Sekarang sama-sama tekanan tetap karena CV itu untuk gas ideal itu sama dengan ini. Dikurangi DU per DT pada tekanan tetap. Sekarang sama-sama tekanan tetap. Maka kita punya hubungan dulu masih diingat H sama dengan U plus PV. Entalpi sama dengan energi dalam ditambah P kali V. Untuk gas maka PV bisa kita ganti menjadi nRT sesuai dengan hukum gas ideal. Nah gitu ya. Maka kita bisa mengganti H ini dengan U plus nRT. Ini gitu ya. H diganti dengan U plus nRT sehingga kita peroleh CP min CV sama dengan dou per dot pada tekanan tetap ditambah NR. Ini konstanta ya NR. Kemudian NR seharusnya ada T-nya. Nah, T per DT ya. T per DT itu sama dengan satu, nih gitu ya. Terus kemudian dikurangi DU per DT pada tekanan tetap. Bagian yang ini sama dengan ini bisa dikurangkan sehingga diperoleh CP min CV sama dengan NR. Ya. Inilah kita dapatkan hubungan ini 226 yang dulu itu. Tiba-tiba CP min CV itu hubungannya sama dengan NR. Tapi itu berlaku untuk gas ideal ya. Em, ini bisa kita ganti dengan apa namanya? Apa persamaan yang apa? Yang lebih ringkas gitu ya, menggunakan alfa dan kappa.
kan gitu. Dilihat lagi, bisa dilihat di Further Information 2.2, definisi alfa apa, definisi kappa apa, terus kemudian dimasukkan ke sini. Nah, maka akan diperoleh hubungan CV min CV, CP min CV itu sama dengan alfa kuadrat TV per KT. Ini adalah hubungan secara umum yang berlaku pada semua gas. Kalau ini CP min CV sama dengan RNR, ini hubungan yang hanya berlaku untuk gas ideal. Ya, di sini persamaan 249 ini mengimplikasikan bahwa untuk senyawa atau zat apapun, nah, it is universally true, secara universal ini benar persamaan 249 ini. Kemudian persamaan 249 ini berubah menjadi persamaan 248 yang JV min JP sama dengan MR untuk gas ideal. Ketika kita mengeset alfa itu adalah 1/T, yang ini tadi sudah kita bahas untuk gas ideal itu begitu, dan kappa T itu sama dengan 1/P. Karena alfa, koefisien ekspansi untuk suatu cairan dan padatan itu nilainya kecil, it is tempting to deduce from equation 249, sehingga kemudian kita dapat mendeduksi dari persamaan 249 untuk solid dan liquid, di mana nilai CP-nya ya itu hampir sama. CP hampir sama dengan CP. Karena alfanya ya kecil sekali, hampir mendekati nol, gitu ya. Tapi ini diingatkan bahwa tidak selalu terjadi seperti itu karena bergantung kepada nilai kappa juga. Kalau kappa juga bernilai kecil, nah, maka alfa kuadrat per kappa itu bisa jadi menjadi bernilai besar. Nah, kalau bernilai besar ya nggak bisa CP kemudian mendekati CV. Kalau bagian yang ini menjadi bernilai besar. Karena itu, meskipun hanya dibutuhkan suatu kerja yang sedikit saja, gitu ya, untuk apa? To push back the atmosphere, untuk mendorong balik atmosfer, bisa jadi dibutuhkan kerja yang cukup besar, gitu ya, untuk ini apa namanya, mendorong atom-atom gitu menjauh satu sama lain. Ya, itu sebagaimana ketika suatu padatan diekspansikan. Itu bisa jadi apa namanya butuh energi yang luar biasa besar. Yaitu tergantung pada nilai kompresibilitas, koefisien kompresibilitas. Sebagai contohnya, ini air pada 25 derajat Celcius pada persamaan 249, nilai CPM-nya 75,3 Kelvin, CV-nya 74,8 Joule per Kelvin per mol. Hampir mirip ya, karena dia cairan. hmm, Tidak persis sama, tapi ada perbedaan sedikit. Ini some case. Dalam beberapa kasus, kapasitas panas dari kedua nilai ini, CV dan CPM ini, beda itu sekitar 30%. Nah, ini pada kasus yang cukup umum. Itu tadi yang sudah kita pelajari dari apa namanya percobaan ya Joule eksperimen tentang mengukur PT, dan kemudian kita melihat bagaimana perubahan energi dalam pada tekanan konstan. Ternyata ada hubungannya dengan perubahan energi dalam pada volume konstan melalui nilai CV, khususnya untuk gas
Ya, dan kemudian kita menemukan suatu sifat baru ya, itu yang kita dapatkan dari nilai slope ketika volume berubah pada saat temperatur berubah. Itu disebut koefisien ekspansi dan bagaimana volume berubah ketika tekanan berubah kita sebut sebagai isothermal compressibility. Kita dapat dua tambahan lagi slope ya yang merupakan sifat khas suatu substansi. Dan kemudian akhirnya kita memperoleh hubungan antara CP dengan CV. Ada hubungannya. Kapasitas panas pada tekanan tetap, kapasitas panas pada volume tetap. Nah, ternyata memiliki hubungan sebagaimana pada persamaan 249. Ini berlaku untuk gas secara umum. Ah, sampai sini pembahasan kita. Saya cukupkan dulu. Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke ini. Efek Joule-Thomson. Iya, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau belum ada, maka kuliah ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.